Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 58, halaman 87. An-Nisa ayat 58, yang secara garis besar An-Nisa ayat 58 di sini ini berbicara tentang amanat dan juga bicara tentang keadilan, ya. Di mana amanat dan keadilan ini merupakan dua hal yang sangat penting, yang sangat mendasar, karena dengan dua hal ini dunia ini menjadi tegak, gitu ya. Dengan amanat dan keadilan itulah dunia ini menjadi tegak. Tanpa amanat dan tanpa keadilan, ya, dunia ini akan rusak, gitu Pak. Maka seluruh nabi dan seluruh rasul itu mengajak manusia untuk menunaikan amanat dan menegakkan keadilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya. Ada yang menafsirkan Allah bersumpah sesungguhnya. Sesungguhnya Allah. Ini harfu taukid ini, dalam rangka menanamkan keyakinan, ya, dalam rangka mengokohkan, menguatkan, ya, agar orang yang diajak bicara, gitu, agar objek, ya, dari khitab ayat ini, yaitu kita manusia, itu betul-betul memiliki keyakinan, gitu, tanpa ada keraguan. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, senantiasa memerintah, kum, kalian, gitu. Jadi amir tertinggi, amir tertinggi, penguasa tertinggi, gitu, pemerintah tertinggi, pemberi instruksi tertinggi itu adalah Allah, gitu. Barangkali kita pernah mendengar ada istilah ulil amri. Nah, itu asal katanya itu hamzah mim ra. Nah, jadi Allah itu punya hak untuk memerintah dan punya kewajiban untuk memerintah. Dan ini merupakan penguasa tertinggi, itu raja di atas raja, gitu ya, penguasa di atas penguasa. Ini menggunakan fi'il mudhari nih. Perintah Allah itu tidak pernah berhenti, gitu. Perintah Allah itu tidak pernah basi, gitu. Tapi perintah Allah itu senantiasa berlaku, gitu, dan harus senantiasa diindahkan, gitu. Itu salah satu rahasia kenapa di sini menggunakan fi'il mudhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, senantiasa memerintahkan kalian. Yang namanya merintah itu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, gitu Pak.
Kalau dari yang rendah ke yang tinggi itu namanya memohon itu. Apa yang selalu diperintahkan oleh Allah kepada kita gitu. Ada yang menafsirkan kumnya di sini, kum kalian di sini adalah seluruh umat manusia. Secara umum adalah seluruh umat manusia. Secara khusus kepada kita umat Islam, kepada kita orang-orang yang beriman, tentu yang berakal gitu Pak ya, yang berakal dan balik gitu ya. Karena kan perintah itu nanti hukumnya wajib ditunaikan ya, bagi mereka yang berakal dan balik gitu. Nah, apa isi perintahnya itu? An tu'addu, an agar supaya tu'addu. Nah, ini pun fi'il mudhari ini Pak. Jadi senantiasa menunaikan, senantiasa melaksanakan apa al-amanat. Al-amanat ini bentuk plural nih, bentuk plural. Artinya satu, bahwa yang namanya amanat itu jenisnya, macamnya banyak gitu Pak, banyak. Bahkan bisa dikatakan seluruh hidup kita ini terikat kontrak dengan amanat gitu Pak. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak lepas dari amanat gitu. Amanat itu kalau kita lihat secara etimologi, kata dasarnya itu hamzah mim nun, 3 huruf. Hamzah mim nun. Nanti dari ketiga huruf itu kalau digabung gitu Pak, akan melahirkan beberapa kata yang kita kenal. Di antaranya satu, akan muncul kata iman gitu. Iman itu kata dasarnya hamzah mim nun, percaya lah. Akan muncul juga yang kedua kata aman. Aman, aman itu tenang, tentram gitu. Dan yang ketiga akan muncul kata amanat itu. Amanat, ulama mendefinisikan alamat itu adalah sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dipelihara agar sampai kepada pemiliknya, agar sampai kepada yang berhaknya. Nah, ketiga kata itu baik iman, aman atau amanat itu akan saling berkaitan Pak. Seseorang ketika memiliki keimanan, maka dia akan amanat. Ketika seseorang amanat, maka akan melahirkan rasa aman. Dia akan aman dan mengamankan, nah gitu Pak. Ila kepada ahliha. Ila ini di samping harfu jar sebagai harful goyah, huruf yang menunjukkan tujuan, sehingga sering diterjemahkan kepada gitu. Sering diterjemahkan kepada objek sasaran. Ila ahliha, kepada ahlunnya. Nah, ada yang menafsirkan ahlun di sini adalah berkaitan dengan kepemilikan. Ada yang menafsirkan ahlun di sini berkaitan dengan kompetensi, kemampuan. Sehingga kalau kita maknai begini nih, hendaklah kalian itu menunaikan amanat-amanat pertama kepada pemiliknya gitu. Kepada ahlinya dalam arti kepada pemiliknya. Yang kedua, hendaklah kalian itu menunaikan amanat-amanat kepada yang ahlinya, yang punya kompetensi di bidang itu. Nah, secara garis besar Pak, bicara amanat itu ada dua.
Pertama ada amanat yang berkaitan dengan kewajiban ruhaniyah atau yang sering disebut dengan amanat diniyah. Amanat-amanat yang berkaitan dengan urusan agama ukhrawi. Yang kedua ada amanat-amanat yang berkaitan dengan urusan jasmania, fisik, atau sering disebut dengan amanat duniawiyah, lahiriah. Nah, dua-duanya, dua model amanat itu wajib ditunaikan, Pak. Wajib ditunaikan. Dua amanat itu wajib ditunaikan, baik dalam arti ditunaikan diberikan kepada pemiliknya yang berhaknya, ataupun ditunaikan dalam arti diserahkan kepada yang punya kompetensi di bidangnya itu, Pak. Amanat diniyah nih, Pak nih. Ini kan jarang kita pahami ya. Yang sering yang populer di masyarakat kalau bicara amanat itu rata-rata urusannya duniawiyah gitu. Atau urusan akhlak muamalah. Padahal yang namanya amanat itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak gitu, Pak. Akidah dan akhlak itu yang kita katakan tadi amanat yang berkaitan dengan kewajiban ruhaniyah atau amanat diniyah. Seperti ini amanat diniyah itu kita wajib mengesahkan Allah gitu, Pak. Itu adalah amanat yang Allah pikulkan di atas pundak kita. Itu yang pertama itu Pak. Kita wajib mengesahkan Allah. Dan itu terikat kontrak ketika berada dalam rahim masing-masing ibu kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu kontrak amanat pada saat itu, Pak. Semua kita telah membuat MOU dengan Allah di alam rahim itu. Yang kedua, amanat diniyah itu menunaikan ta'abudiyah, ibadah, pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih mendirikan sholat itu menunaikan amanat itu, Pak. Kita mengeluarkan zakat menunaikan amanat. Berpuasa di bulan Ramadan menunaikan amanat. Berhaji bagi yang mampu menunaikan amanat. Itu amanat itu, Pak. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita itu bersaksi, saat kita bersaksi bahwa Allah itu Rabb kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itu kita bersumpah, Pak. Pada saat itu kita bersumpah bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Kita bikin perjanjian bahwa kita itu siap untuk menerima perintah-perintah Allah gitu. Nah, perintah Allah itu kan yang paling mendasar adalah mengesahkan Allah. Baru kemudian perintah-perintah yang berkaitan dengan agama. Nah, ini yang pertama harus ditunaikan itu ini, Pak. Jadi kalau orang itu tidak menunaikan amanatnya kepada Allah, tidak mungkin menunaikan amanatnya kepada manusia gitu, Pak. Namun saya bahasakan konkret begini. Kalau orang menyekutukan Allah, tidak mungkin amanat kepada manusia. Tidak mungkin itu, Pak. Allah saja dikhianati, apalagi manusia tuh, Pak. Kan gitu logikanya. Allah saja dikhianati, apalagi manusia. Logikanya sangat sederhana sekali gitu, Pak. Sangat sederhana sekali. Kalau orang tidak sholat, tidak mungkin amanat, Pak. Tidak mungkin. Orang tidak zakat, tidak mungkin amanat. Zakat itu kan dalam rangka mensucikan diri. Maka orang yang berzakat paling tidak dia punya usaha besar untuk menjaga amanat dengan sesama manusia.
Makanya kan kalau dilihat tuh di surat Al-Mu'minin itu, walladzina hum lizakati fa'ilun, itu ya. Dan orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Orang yang zakat itu kesananya kan walladzina hum lifurujihim hafidun. Jadi orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas tidak mungkin mengotori farjnya, tidak mungkin mengotori kemaluannya, karena dia sadar betul dengan zakat itu dia ingin membersihkan diri, dan dengan tidak menjaga kehormatannya, farjnya, berarti dia mengotori diri, kan begitu Pak. Orang yang berzakat itu ingin mensucikan diri. Ketika dia tidak amanat, maka dia mengotori diri, kan gitu. Maka logikanya itu, kalau orang ingin amanat, awalnya harus zakat dulu. Tentu zakatnya itu adalah ikhlas karena Allah. Jadi kalau hari ini barangkali banyaklah, atau katakanlah ada pejabat yang sering berbagi gitu, tapi korupsi. Saya yakin berbaginya nggak ikhlas itu Pak. 120% berbaginya nggak ikhlas itu. Kalau dia betul-betul ikhlas, maka dia akan menjaga kotoran-kotoran yang bisa mengotori dirinya itu. Nah, itu adalah amanat yang sifatnya diniyah, atau yang terkait dengan kewajiban ruhaniyah. Itu harus diutamakan. Hablum minallah itu Pak, amanat yang kaitannya vertikal ke langit. Yang kedua, ada amanat-amanat yang sifatnya duniawiyah, atau terkait dengan kewajiban yang sifatnya fisik, jasmani, lahiriah, sifatnya horizontal itu umumnya. Tapi nanti yang sifatnya horizontal ini punya kaitan erat dengan vertikal. Jika dilanggar yang horizontal itu, nanti urusannya dengan langit itu Pak, dengan Allah itu nanti urusannya itu. Nah, ini banyak sekali nih Pak, amanat-amanat yang terkait dengan urusan tadi duniawiyah atau kewajiban jasmaniyah lahiriah kita, banyak gitu, banyak. Umpamanya nih, amanat kita kepada sesama manusia. Kita punya amanat yang harus kita tunaikan dengan sesama manusia. Kita punya amanat yang harus kita tunaikan dengan sesama orang beriman. Di atas pundak kita ini banyak Pak amanat itu. Ada amanat berupa orang tua, ada amanat istri, ada amanat anak, ada amanat harta, ada amanat kekuasaan, jabatan. Wah, semuanya itu Pak amanat itu. Yang secara garis besar amanat itu ada yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, ada yang berkaitan dengan harta gitu. Nah, kebanyakan kita memahami amanat itu hanya berkaitan dengan harta gitu, atau dengan jabatan. Padahal ucapan kita itu adalah amanat yang Allah pikulkan pada diri kita. Perbuatan kita itu adalah amanat yang Allah pikulkan pada diri kita. Maka ketika orang itu berdusta, dia tidak amanat, gitu Pak. Makanya ciri orang munafik itu kan ayatul munafiki salasah, idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia bicara, dia bohong. Ketika orang bohong tidak amanat. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia tunaikan. Orang yang menunaikan janji dia amanat, yang tidak menunaikan janji dia tidak amanat. Yang ketiga waida tumina khona. Nih yang kita ambil yang ketiganya aja biasanya. Apabila diserahi amanat dia hianat, kan gitu.
atau kebalikannya apabila menunaikan amanat maka dia amanah kan itu. Nah sebetulnya tiga-tiganya itu nih, ketika orang berdusta dia tidak amanat, atau ketika orang jujur dia amanat, ketika orang menyelisihi janji dia tidak amanat, ketika menunaikan janji dia amanat. Nah, yang banyak dipahami itu yang ketiga, wa idza tumina khana. Jadi banyak sekali amanat-amanat yang kaitannya dengan hak adami lah, atau yang sifatnya horizontal. Makanya hidup kita ini Pak nih, ada yang mengatakan hidup kita ini berpindah dari satu amanat kepada amanat yang lain itu Pak. Bergeraknya tubuh kita Pak, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu semuanya terikat dengan amanat Pak, terikat dengan amanat. Karena nanti ada amanat itu yang berkaitan dengan diri kita nih, dengan diri kita. Allah mengamanatkan mata, nah mata itu untuk apa? Allah mengamanatkan telinga, telinga itu untuk apa? Allah mengamanatkan kaki, Allah mengamanatkan mulut. Semua anggota badan kita itu amanat dari Allah. Makanya dulu di surat apa tuh? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Surat Al-Ahzab gitu. Surat Al-Ahzab, surat seberapa Al-Ahzab itu dalam surat Al-Ahzab tuh. Halaman 400, Al-Ahzab 72. Sama Al-Ahzab tuh Pak. 400 surat Al-Ahzab ayat 72, 418 ya. Ya. 427 Al-Ahzab, nah ayat 82. Ini ayatnya populer ini Pak nih. Populer sekali. Saya yakin bapak-bapak pun sering mendengar, bahkan udah hafal ayat ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menyerahkan, telah menawarkan amanat itu 'alas samawati kepada seluruh langit, wal ardi dan seluruh bumi, wal jibal dan kepada gunung-gunung. Sebelum Allah tawarkan kepada kita manusia, amanah itu Allah tawarkan kepada tiga makhluk ini Pak nih. Tiga makhluk yang secara lahir nampak begitu gagah, begitu besar. Kita itu kan secara fisik Pak, secara fisik dibandingkan dengan langit nggak ada apa-apanya, dengan bumi nggak ada apa-apanya, dengan gunung nggak ada apa-apanya. Bahkan boleh jadi kita yang bergantung kepada mereka, mereka tidak bergantung kepada kita. Jadi lamun cek bahasa kasar mah cek langit teh sanajan eueuh didinya ge eueuh masalah keur saya gitu. Cek bumi teh didinya ek eueuh ge teu pengaruh gitu. Tapi coba kalau nggak ada bumi, nggak ada langit, bingung kita Pak. Jadi sebetulnya kita yang bergantung kepada mereka. Lamun mau jujur mah gitu, lebih gagah mereka secara fisik dibanding kita, lebih kuat mereka daripada kita. Nah tetapi makhluk-makhluk Allah yang kuat itu fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak, enggan untuk menerima amanah dari Allah itu. Wa asfaqna minha, bahkan hampir pecah itu Pak. Langit hampir runtuh,
bumi dan gunung hampir pecah itu ketika Allah tawarkan amanah itu. Wa hamalahal insan. Nah, tetapi kemudian amanat itu dipikul, diambil oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu berpotensi untuk berbuat dolim dan untuk berbuat jahil. Nah, ketika diuji dengan amanat, manusia berpotensi berbuat zalim dan berbuat jahil. Kalau saya katakan potensi, berarti bisa sebaliknya, Pak. Bisa saja dengan amanat itu manusia berpotensi untuk adil dan berpotensi untuk cerdas itu. Nah, tadi dikatakan bahwa seluruh langit, seluruh bumi, seluruh gunung hampir pecah. Itu menunjukkan bahwa satu amanat itu begitu banyak, begitu beragam, bermacam-macam, sehingga saking banyaknya itu begitu berat untuk memikul amanat itu. Nah, tadi kita katakan begini, Pak nih. Yang dimaksud ahlun itu ada yang kaitannya dengan kepemilikan. Kalau kita maknai dengan kepemilikan, satu nih, kita itu diwajibkan menunaikan amanat diniyah dan duniawiyah kepada pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berkaitan dengan kepemilikan. Tidak ada semuanya yang dimiliki oleh kita manusia kecuali hanya titipan saja kan. Hanya titipan saja. Itu yang pertama, kalau yang dikaitkannya dengan tadi diniyah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk menunaikan amanat itu kepada para pemiliknya, dalam arti pemilik majazi lah. Kalau Allah pemilik hakiki, manusia adalah pemilik majazi. Artinya bukan pemilik sesungguhnya. Kita diperintahkan itu. Jadi barangkali kita dititipi sesuatu lah gitu, Pak. Maka dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada pemiliknya. Yang dititipi oleh kepada kita itu kan banyak. Ada titipan Allah, ada titipan manusia. Titipan Allah itu istri, titipan Allah. Dan titipan manusia juga, karena kan istri kita punya orang tua itu, Pak. Makanya itu ketika khutbah wada Rasulullah itu mengatakan bahwa takutlah kalian kepada wanita, kepada istri kalian, karena kalian mengambilnya itu sebagai amanat. Kita mengambil istri kita, menikahi istri kita itu sebagai amanat. Makanya kan disebut misakon golido itu, Pak. Sebuah ikatan yang sangat kuat, yang sangat besar. Aya saksi, aya wali, aya mahar, aya iring-iringan kan biasanya, Pak. Itu misalkan golido itu. Jadi amanat kita bukan hanya disaksikan oleh Allah, tapi disaksikan oleh dua keluarga besar itu. Makanya wajar kalau Rasulullah sampai pada saat khutbah wada itu, khutbah penutupan khutbah wada itu, Pak, menjelang Rasulullah wafat itu mengingatkan kepada para suami untuk menjaga amanat berupa istri. Anak-anak kita itu amanat itu, Pak. Yang tentu saja semua amanat-amanat yang ada di pundak kita, baik amanat diniyah ataupun duniawiyah, baik kewajiban lahir kita ya, baik amanat yang wajib ditunaikan oleh rohani kita ataupun jasmani kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah kelak di yaumul akhir itu. Itu yang pertama, Pak.
Kemudian yang kedua, wa idza dan ini pesan yang kedua ayat ini. Wa dan idza apabila hakamtum. Hakama itu kan memutuskan, Pak. Apabila kalian memutuskan, berarti kan ada persoalan di situ, Pak. Ada sebuah persoalan, permasalahan yang harus ditengahi. Hakim itu kan pemutus, penengah. Maka putuskanlah gitu. Jadi wa idza hakamtum, apabila kalian itu memutuskan sebuah perkara, sebuah persoalan bainan nas, di antara manusia, antahkumu, hendaklah kalian itu menghukumi atau memutuskan bil adli, dengan adil. Itu dengan adil. Ada beberapa kata dalam Al-Quran, beberapa istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan keadilan itu, Pak. Satu, ada kata al-adlu ini nih, Pak. Al-adlu. Apa al-adlu itu? Secara sederhana, Pak, adil itu artinya itu adalah seimbang. Seimbang. Tidak berat sebelah, tidak condong ke sana dan ke sini, seimbang. Yang kedua ada al-qistu. Al-qistu. Al-qistu itu artinya lurus, Pak, lurus. Tidak bengkok gitu. Yang ketiga ada al-mizan. Al-mizan. Dalam surat apa tuh, Al-Mutaffifin. Al-mizan kan kaitannya dengan timbangan. Ketika menimbang harus adil. Yang keempat ada al-wastu. Al-wastu itu harus, wasit itu kan tengah-tengah. Wasit itu kan tidak boleh berat sebelah. Baik wasit dalam arti ini sepak bola, permainan, ataupun wasit dalam arti seorang penguasa. Seorang bapak itu wasit bagi anak-anaknya, Pak, gitu. Temenang seorang bapak berat sebelah gitu. Seorang presiden itu wasit bagi rakyatnya, temenang berat sebelah. Seorang kepala sekolah itu wasit untuk guru-gurunya, harus adil, temenang berat sebelah. Nah, itu diantara terma-terma yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan keadilan, Pak. Cukup banyak tuh. Paling tidak yang terkenal itu 4. Yang secara sederhana, adil itu kebalikan dari zolim, Pak, dari dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Berarti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi secara sederhana yang disebut dengan adil itu bisa diartikan seimbang, bisa diartikan lurus, bisa diartikan tidak berat sebelah, itu adil. Nah, ketika kita memutuskan sebuah perkara, maka putuskanlah dengan adil. Dengan adil, Pak. Dan kalau bicara adil, Pak, nih, ini saya runut dulu dari awal nih. Asmaul Husna, Pak, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 itu kalau dipetakan terbagi 2. Satu, ada asma Allah yang masuk kelompok Ar-Rahmah, kasih sayang. Dan ini akan muncul dengan sendirinya, Pak. Sifat Allah Ar-Rahmah muncul tidak mesti ada sebab. Ini yang masuk kelompok kasih sayang tuh, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, itu, Pak. Al-Basit yang melapangkan rizki, Ar-Razzaq, Al-Halim yang maha lembut,
Al-Latif yang maha halus. Itu asma Allah yang masuk kelompok Ar-Rahmah, bentuk kasih sayang Allah. Dan itu muncul dengan sendirinya, tidak mesti ada sebab. Tapi ada kelompok asma Allah, ada asma Allah yang masuk kelompok Al-Adalah, kemahaadilan Allah. Itu akan muncul manakala ada sebab. Sekali lagi, akan muncul manakala ada sebab. Munculnya kemahaadilan Allah karena ada sebab. Apa sebabnya? Masalah, Pak. Jadi kalau manusia punya masalah, maka muncul asma Allah yang menunjukkan kemahaadilannya. Pamannya begini nih. Salah satu asma Allah yang menunjukkan kemahaadilan Allah, Al-Jabbar itu, Pak. Allah itu zat yang maha ini, yang maha gagah, pemaksa, Al-Qahhar atau Al-Intiqam. Itu Allah sebagai zat yang maha intiqam, maha penyiksa kan intiqam itu. Nah, siksaan itu bentuk kemahaadilan Allah, Pak. Bukan bentuk kezaliman Allah. Nah, munculnya Allah sebagai Al-Intiqam disebabkan karena manusia berbuat dosa gitu, Pak. Itu. Tapi munculnya sifat Allah Rahman Rahim itu tidak ada penyebabnya. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah saja gitu, Pak. Sebagai bentuk kasih sayang Allah. Sok dibalik jeung urangnya. Urang mah kalau berbuat baik lamun aya sebabna gitu, Pak. Tatangga bager ka urang bager ka tetangga kan gitu, Pak, sebabnya tuh. Tapi kalau kita berbuat jahat kadang tepuguh sebabna, Pak. Tepugah-puguh ngambek ceu pamajikan teh gitu. Si bapak naon tepugah-puguh jol ngambek we kan gitu tah. Jadi seringkali kita itu muncul keadilan kita tanpa sebab. Tapi kalau rahmat kita itu seringkali muncul harus ada sebabnya dulu. Nah, itu kalau belajar dari Allah tidak seperti itu. Rahmat Allah tidak mesti ada sebab. Tetapi kemahaadilan Allah itu muncul dengan sebab. Nah, Allah memerintahkan kepada kita ketika memutuskan sebuah persoalan itu diputuskan dengan adil. Tentu nih untuk menciptakan, mewujudkan keadilan itu kan banyak faktor yang harus dipenuhi. Banyak hal yang harus diperhatikan. Yang tentu kan prosesnya panjang. Harus dibikin sebuah aturan lah, Pak. Harus dibikin sebuah aturan atau yang disebut dengan hukum itu, Pak. Hukum itu kan dalam rangka menegakkan keadilan. Di dalamnya itu kan ada aturan-aturan. Nah, sehingga seseorang itu ketika memutuskan itu kembali kepada aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Di negara kita atau jauh-jauh, Pak. Aya Pancasila, aya Undang-Undang Dasar, kan itu, Pak. Nah, itu kalau semuanya kembali ke situ, sigana moal gaduh teuing negara kita itu, Pak. Cuman seringkali kan aturan yang sudah dibuat itu dilanggar, Pak. Dan yang paling berpotensi untuk pertama kali melanggar adalah penguasa, kan gitu, Pak. Penguasa. Coba kalau tunduk kepada aturan itu tidak akan gaduh itu, Pak. Tidak akan gaduh. Innallaha sesungguhnya Allah ni'imma. Ni'imma itu asal katanya itu nikmat, Pak. Ni'imma sering terjemahkan sebaik-baiknya atau senikmat-nikmatnya. Apa? Ya'idukum bihna. Pengajaran. Jadi sebaik-baik pengajaran, senikmat-nikmat pengajaran adalah pengajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan senikmat-nikmat pengajaran? Bahasanya sederhana gitu, Pak. Logikanya sederhana, mudah dipahami, mudah dicerna, yang sebetulnya itu berpotensi mudah dilaksanakan itu.
saya katakan berpotensi ya, karena tidak semua orang mudah melaksanakannya gitu. Nah, baik itu pengajaran yang terkait dengan menunaikan amanat ataupun pengajaran yang terkait dengan memutuskan perkara di antara manusia. Nah, ini Pak, kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini, dulu itu di zaman Rasulullah pada saat peristiwa Fathul Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, itu kan ada orang yang menjadi pemegang kunci Ka'bah itu Pak. Namun di dia mah pemegang kunci Al-Muhajirin Ustadz Ian lah gitu Pak. Itu Ka'bah itu ada pemegang kuncinya itu, pemegang kuncinya. Namanya itu Salman bin Tolhah itu. Dia masih musyrik Pak, masih musyrik. Masih musyrik pada saat itu. Pada saat ditaklukkan kota Mekah itu Salman bin Tolhah masih musyrik. Nah, kemudian Mekah itu dipegang atau ditaklukkan oleh umat Islam, oleh Rasulullah dan umat Islam. Nah, maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau Mekah sudah ditaklukkan, otomatis pemegang Ka'bah itu, pemegang kunci Ka'bah itu harus berpindah. Maka diambillah para ulama mengatakan agak sedikit paksa gitu dari pemegang kunci Ka'bah itu, yaitu Utsman bin Tolhah, itu diambil dengan paksa oleh Ali itu. Ini Utsman bin Tolhah itu kerjaannya sebagai pemegang kunci Ka'bah itu menjamu para tamu yang datang ke Ka'bah di musim haji itu. Karena kan sebelum diutusnya Rasulullah, haji itu kan sudah ada Pak. Tamu-tamu itu berdatangan ke Ka'bah itu, kota Mekah itu. Nah, maka tamu-tamu yang berdatangan itu oleh pemegang kunci Ka'bah, yaitu tadi Utsman bin Tolhah, itu dijamu, diberikan makan, minum, pakaian. Nah, karena ditaklukkan oleh umat Islam, maka diambillah oleh Sayyidina Ali itu. Nah, tetapi Salman tidak mau memberikannya. Utsman tidak mau memberikannya. Bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Tolhah tidak mau memberikannya. Nah, maka turunlah ayat ini nih sebagai teguran kepada Utsman bin Tolhah itu. Setelah turun ayat ini, Rasul mengatakan, wahai Ali, serahkan kunci itu kepada Utsman bin Tolhah. Gitu. Jadi sekalipun Utsman bin Tolhah itu seorang musyrik, tapi dia pemiliknya Pak, pemegang semula kan dia. Nah, maka disuruh oleh Rasulullah atas ayat ini untuk diserahkan. Nah, setelah diserahkan oleh Ali kepada Utsman bin Tolhah, akhirnya Utsman itu masuk Islam Pak. Masuk Islam pada saat peristiwa Fathul Mekah itu. Nah, itu menjadi sebuah alasan Pak, bahwa kita umat Islam dilarang berbuat zalim kepada orang selain umat Islam, terlebih-lebih kepada umat Islam. Jadi kalau umat Islam nih berperang dengan orang-orang kafir, itu sebetulnya hanya sebatas reaksi Pak dari aksi mereka. Makanya kan yang diperangi itu kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam, maka harus dilawan itu Pak, harus dilawan. Berarti melawan itu bukan aksi tapi reaksi gitu Pak. Melawan itu reaksi bukan aksi. Awalnya mereka memerangi, lalu kita bereaksi melawan, itu kan begitu. Jadi kepada orang-orang di luar Islam, kita pun tetap harus amanah, harus berbuat adil. Makanya gening ayat di ayat Al-Quran tuh, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil, kan ayat tuh. Sok engke cari di rumah lah.
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mengakibatkan kamu tidak berbuat adil. Tetap harus berbuat adil. Dan itu oleh para ulama dibahas bagaimana adilnya seorang muslim nih, kita orang beriman kepada orang-orang di luar Islam, itu sudah dibahas itu oleh para ulama itu. Tinggal kita mau membacanya, mempelajarinya, lalu kita terapkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah sami'an, zat yang maha mendengar, basira, dan zat yang maha melihat. Nah, yang tentu saja ini nih Pak, ini sebagai sebuah kabar gembira di satu sisi dan sebagai ancaman di sisi lain. Kabar gembira bagi orang yang menunaikan amanat dan menegakkan hukum dengan adil, tapi ini merupakan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan amanat dan tidak memutuskan perkara dengan adil. Karena kecurangan mereka itu akan didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah sebagaimana amanat dan adilnya mereka akan didengar dan dilihat oleh Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, tunaikanlah amanat kepada orang-orang yang mempercayaimu, itu. Tapi janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu, gitu. Janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Itu kan perintah berbuat adil, berbuat amanat sekalipun kepada orang yang mengkhianati kita, gitu Pak. Atau lamun ayeuna orang lain mengkhianati kita lalu kita mengkhianati mereka, sarua wae atuh Pak. Wah bedana itu gitu mah. Sama-sama pengkhianat kan gitu. Khianat dibahas dengan khianat kan gitu. Tapi Rasul mengajarkan khianat dibalas dengan keadilan. Yang tentu tadi yang disebut adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Islam diperangi lalu kita diam, berarti sikap diam kita bukan pada tempatnya itu Pak. Sikap kalau Islam diperangi ya melawan, itu adil namanya, adil. Kan kita sering mendengar begini, Islam itu tidak mengajarkan dipukul pipi kiri diberikan pipi kanan, kan nggak begitu. Tapi kalau dipukul pipi kiri boleh memukul lagi pipi kiri dengan kadar yang sama, yang adil, yang seimbang. Nah itu yang betul-betul harus dicermati, karena seringkali orang dalam memahami adil itu over, dalam arti terlalu berlebihan dan terlalu lembek gitu. Tapi harus tengah-tengah lah, harus wasit tawasud. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.